Tapi apa yang bisa meregenerasi Wap? Omi tidak tahu, tapi Omi percaya bahwa pasti ada sesuatu di dunia ini untuk meregenerasi Meridian. Setelah 1 bulan lagi, api kecil dan Jiao hitam kembali. Apakah Chen Chen sudah bangun? Bangun, di ruang belajar kekaisaran. Binatang iblis api dan Jiao hitam segera datang ke ruang belajar kekaisaran dan melihat Omi. Kakak Chen, kamu sudah bangun. Little Fire, Little Black, kamu kembali. Hehe, ku dengar kamu pergi mencari Emperor Worm untukku, apakah kamu menemukannya? Tanya Omi. Kakak Chen, tentu saja, saya adalah kepala berlian. Lihat, kami telah menangkap lebih dari 10 cacing kaisar untuk Anda. Setelah mengatakan itu, api kecil membuka mulutnya dan meludahkan botol kecil. Omi berkata, terima kasih, tapi sayangnya, cacing kaisar tidak berguna lagi bagiku. Ah, bukankah mereka mengatakan bahwa cacing kaisar dapat memperbaiki meridianmu? Situs web pertama Mkansu 8. Net. Itu sebelumnya, tetapi tidak berfungsi sekarang. Meridian saya rusak dan tidak dapat diperbaiki. Lalu apa? Omi tersenyum, tidak apa-apa. Suatu hari, saya dapat menemukan sesuatu yang meregenerasi urat Lucy. Tidak heran di dunia besar, pasti ada harta yang meregenerasi urat Lucy. Baiklah, terima kasih. Pada saat ini, Black Jiao berkata, Kakak Chen, kamu mengatakan generasi Wapah. Benar. Saudara Chen, ketika Anda berbicara tentang generasi Wap, saya ingat sesuatu. Kami, klan Jiao Dragon, telah mampu meregenerasi urat Wap kami sejak zaman kuno, dan tendon dan urat naga adalah yang paling kuat. Omi sibuk berkata, kalian naga Jiao dapat meregenerasi meridian kalian. Ya, jika pembuluh darah warpku hilang, aku bisa meregenerasinya. Kami naga dilahirkan dengan keunggulan ini. Tentu saja, aku belum menjadi naga, tapi aku memiliki beberapa ciri naga sekarang. Omi berkata, bagus kalau begitu aku ingin tahu apakah mungkin bagiku untuk meregenerasi urat warpku juga. Saudara Chen, tidak mungkin bagi Anda manusia untuk meregenerasi urat warp. Fire Demon Beast berkata, Brother Black Jiao, karena meridian Anda dapat diregenerasi, dapatkah Anda menarik beberapa meridian Anda untuk Brother Chen, karena meridian Anda juga dapat diregenerasi? Black Jiao berkata, bukannya aku tidak mau tetapi tidak ada gunanya memompa meridian saya ke Brother Minister, saya adalah tubuh yang sangat besar, setiap meridian saya seperti pipa air, jika saya ingin dijual sebagai pipa air di dunia, itu akan menjadi pipa air termahal dalam sejarah. The Fire Demon Beast mendengus, baiklah, pelit saja, tidak seperti semua meridian di seluruh tubuhmu sebesar ini, pasti ada yang kecil juga, misalnya, meridian di darah kehidupanmu, kurasa hampir sama. Api kecil, kamu, bukankah? Jiao hitam mendengus, baiklah, jika aku menginginkannya, aku akan menggambarnya untuk menteri, tidak apa-apa untuk berubah menjadi Kasim Jiao demi menteri, tapi aku akan mengklikmu dulu jadi aku punya teman. Binatang iblis api bergidik. Omi berkata, baiklah, kalian berdua hentikan. Fire Demon Beast berkata dengan mendesak, Brother Chen, saya serius Meridian Brother Black, meskipun mereka bukan Vena Naga, tetapi setidaknya mereka adalah Meridian yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Meridian manusia, mari kita merokok beberapa dan mengisi Anda. Baiklah, dunia ini, bukankah sains berkembang? Bahkan tulang belakang manusia dapat diganti, mengapa tidak mengganti beberapa Meridian? Menurut apa yang saya pelajari, 90% Meridian tubuh manusia dilakukan oleh beberapa Meridian utama Meridian. Meskipun saya tidak tahu apakah saya bisa menandingi Meridian Jiao, tapi saya rasa itu lebih baik daripada tidak sama sekali, kakak hitam. Lebih besar dari Jiao hitam tanpa daya berkata, ya agak masuk akal, aku tetap acuh tak acuh, aku siap untuk berubah menjadi Kasim, tetapi bisakah kamu membiarkan aku memiliki satu huruf terakhir sebelum aku menggambar? Alis Omi berkerut, ini Jiao hitam. Fire Demon Beast berkata, kakak hitam, aku hanya bercanda denganmu, Meridian pada darah kehidupanmu mungkin tidak tepat ini akan diputuskan ketika saatnya tiba. Omi tidak mengatakan apa-apa, ya agak masuk akal. Karena Meridian dihancurkan, bisakah mereka diganti dengan Meridian Black Jiao? Jiao mampu berevolusi menjadi naga, dan meskipun tidak bisa menandingi nadi naga, setidaknya jauh lebih unggul dari kekuatan Meridian manusia. Tentu saja, apakah itu bisa dicocokkan atau tidak dan apa konsekuensinya, yang dikesampingkan, setidaknya secara teoritis kemungkinan beralih ke Meridian Jiao hitam ada. Di dunia lain, itu tidak mungkin. Tetapi di dunia ini, di mana struktur manusia dipelajari dengan sangat halus dan ilmiah, operasi benar-benar tidak ada bandingannya di dunia lain, mungkin, itu benar-benar mungkin. Kakak Chen, jangan ragu, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Benar, kita masih memiliki cacing kaisar. Setelah mengganti Meridian saudara Black Jiao, lalu ambil cacing kaisar, pendekatan 2 cabang, saya pikir, itu pasti akan kerja. Omi memandang Black Jiao dan bertanya, aku bersedia mencobanya, tapi aku takut memperparah Little Black. Black Jiao tersenyum, kakak Chen, jika kamu seorang saudara laki-laki, jangan katakan kata-kata sopan seperti itu, aku siap menjadi Kasim untukmu. Baiklah kalau begitu, mari kita coba, tapi jangan khawatir, meridian yang digunakan padaku mungkin hanya kapiler di tubuhmu, jadi mungkin mereka tidak akan membahayakanmu.
Aku tahulah, aku hanya mencoba untuk menghibur kalian. Tidakkah kamu tahu bahwa aku selalu menjadi orang yang sangat lucu? Little Fire menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa Anda terangsang. Omi segera memerintahkan untuk turun dan menemukan ahli paling profesional dan kuat di bidang ini di seluruh dunia untuk melakukan operasi pada Omi. Operasi itu terdiri dari menggantikan Meridian Black Jiao. 1 bulan kemudian, saudara Omi, 30 ahli terbesar dan paling kuat di dunia ada di sini, siap melakukan operasi pada Anda kapan saja. Bagus, aku ingin bertemu mereka dulu. Mereka ada di kota Wangjing, menunggumu menerimanya. Omi segera bertemu dengan 30 dokter paling profesional di dunia. Lihat Tang Senior. Dokter, tidak perlu sopan, tolong bangun. Terima kasih, Tang Senior. Omi menuangkan secangkir teh untuk mereka masing-masing. Mereka semua tersanjung, bahkan mereka semua merasa sangat terhormat ketika mengetahui bahwa mereka bisa melayani Omi. Omi bertanya, kalian semua tahu tentang saya akan mengganti Meridian Black Jiao. Apa pendapat Anda tentang kelayakannya? Dari sudut pandang profesional Anda, ini tidak apa-apa, katakan apa adanya. Senior Tang, dari sudut pandang profesional kami, ini sedikit fantasi. Jadi aku tidak diizinkan mengganti Meridian Black Jiao. Tidak, kamu salah paham. Maksud kami, bagaimana bisa wap manusia ditukar dengan benda asing? Itu tidak cocok sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meridianku hancur, jadi lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku hanya bertanya pada kalian, operasi ini, berapa tingkat keberhasilannya? Senior Tang, jika kita hanya menggantinya, ini memiliki tingkat keberhasilan 100%, tetapi kita tidak dapat memastikan itu pasti akan berhasil. Lagi pula, itu bahkan bukan dari spesies yang sama. 1142. Baiklah, biarkan aku menanggung konsekuensinya sendiri. Mari kita bersiap untuk operasi. Sehari kemudian, Omi memulai operasi. Tentu saja, sebelum operasi, dokter mengeluarkan sejumlah meridian dari tubuh Black Jiao. Dan untuk Black Jiao, itu benar-benar hanya beberapa kapiler yang tidak memiliki efek sama sekali. Bahkan jika mereka tidak beregenerasi, mereka tidak akan mempengaruhi Black Jiao. Dengan cara ini, operasi Omi untuk mengganti meridian berlangsung selama 7 hari. Tentu saja, awalnya tidak butuh waktu lama, tetapi butuh waktu ekstra untuk menjadi yang terbaik dan paling sempurna. Setelah mengganti meridian, Omi tidak tinggal di bangsal, dan langsung kembali ke Wangjing dengan kapal terbang. Dengan 30 dokter akan kembali bersamanya, jika ada kebutuhan. Kakak Chen, bagaimana perasaanmu? Tanya api kecil. Omi memiliki banyak lakban yang melilitnya saat ini. Lagi pula, dia telah mengubah meridiannya dan memiliki lubang di sekujur tubuhnya. Aku tidak tahu sekarang, tapi aku bisa mulai mengambil cacing kaisar. Omi mengeluarkan botol berisi cacing kaisar. Kakak Chen, ada total 18 kaisar serangga, kamu bisa makan 1 sehari, dan jika itu tidak cukup, aku akan menangkapnya lagi. Omi berkata, kapan serangga kaisar menjadi begitu melimpah? Saudara Chen, alasan kaisar serangga langka adalah karena mereka sulit ditangkap, tetapi di depan saya, masalah ini tidak ada. Saya menggali ke dalam batu dan saya dapat menangkap serangga kaisar sebanyak yang saya inginkan, dan jika saya benar-benar ingin menangkap lebih banyak, puluhan dari mereka masih bisa ditangkap. Oke, terima kasih, Menteri. Maka Anda beristirahat dengan baik. Dalam sekejap mata, 1 minggu lagi telah berlalu. Perban di tubuh Omi juga bisa dilepas. Setelah perban dilepas, luka Omi di mana-mana di tubuhnya juga sembuh. Hampir tidak ada bekas yang terlihat. Para dokter iri, inilah perbedaan antara pria kuat dan pria biasa. Sepertinya tubuh pria kuat tidak dapat diukur dengan tubuh orang biasa. Mungkin, dalam tubuh orang kuat, golongan darah yang berbeda dapat bercampur sedangkan orang biasa tidak dapat. Omi mengganti pakaiannya dan pulih seperti semula. Senior Tang, bagaimana perasaanmu sekarang? Omi menggelengkan kepalanya, rasanya masih sama seperti dulu. Kamu tidak bisa merasakan meridian. Omi memejamkan mata dan meraba dengan hati-hati, tetapi tidak bisa merasakan meridian. Tidak bisa merasakannya. Dokter menghela nafas. Senior Tang, bisa dikatakan operasi ini gagal. Omi tersenyum, jangan khawatir, intuisi saya mengatakan bahwa operasinya berhasil. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kembali. Setelah itu, Omi mengambil 1 Emperor Worm setiap hari. Meskipun Omi tidak bisa merasakan meridian, Omi juga tidak merasakan ketidaknyamanan. Ini sangat penting. Dalam konsep medis Omi, ini berarti operasi berhasil. Mengapa dia masih tidak bisa merasakan meridian? Ini adalah karena, bagaimanapun, meridian bukanlah manusia. Mereka tidak terhubung dengan mudah, tetapi kurangnya penolakan menunjukkan bahwa ada harapan untuk menghubungkan mereka. Tentu saja, diperkirakan alasan kurangnya penolakan terkait dengan serangga kaisar. Serangga kaisar adalah harta terbaik untuk memperbaiki meridian. Apakah itu meridian manusia atau meridian makhluk lain? Serangga kaisar adalah jembatannya untuk menghubungkannya. Setelah 18 hari, semua cacing kaisar Omi telah dimakan. Namun, Omi masih belum merasakan meridian. Omi sedikit panik. Brengsek, jangan bilang aku benar-benar gagal, kan? Kata Omi diam-diam.
Pada saat itu, dalam benaknya, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di benak Omi, dan Omi tersenyum, sepertinya aku masih membutuhkan sedikit rangsangan dari luar. Jadi, Omi membuka kapal terbang sendirian dan terbang jauh ke langit, lalu Omi melompat turun dari langit. Tujuan Omi melakukannya adalah untuk merangsang tubuhnya untuk bereaksi dan juga dapat merangsang meridiannya. Jika dia tidak bisa bereaksi tepat waktu, dia pasti akan jatuh ke kematiannya. Jika dia tidak ingin jatuh ke kematiannya, hanya meridian yang akan berfungsi. Tidak ada orang lain yang tahu tentang Omi yang melakukan ini, jadi tidak mungkin ada orang yang menyelamatkannya. Omi juga cukup berani. Tubuh Omi berada di langit, jatuh lebih cepat, dan pada akhirnya, hampir jatuh ke tanah. Tidak lagi. Jika meridian tidak terhubung, aku benar-benar akan jatuh ke kematianku. Ah, Omi berteriak melihat dia semakin dekat ke tanah, meridian tidak bekerja, dan tubuhnya pasti akan jatuh ke dalam kue. Pikiran Omi tiba-tiba memikirkan adegan di mana Mukianji dibakar hidup-hidup, dan kebencian yang tak terbatas muncul dari dalam. Ah, Bang. Omi mendarat dengan keras di tanah, dia berlutut dengan satu lutut dan menguatkan tangannya di tanah, tanah juga hancur total. Omi berdiri dengan keras, kakinya terpental, dan seluruh tubuhnya melesat ke udara, merasa penuh kekuatan. Ya, seluruh tubuh Omi meledak dengan kekuatan tak terbatas di bawah kebencian di dalam dirinya, yang tampaknya telah menembus penghalang, dan kemudian meridian terbuka. Hahaha, hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, dia akhirnya tidak berguna lagi, meridiannya tidak hanya dipulihkan, mereka hanya ditingkatkan 1000 kali. Jika meridian sebelumnya adalah pipa plastik, maka meridian saat ini adalah baja pipa. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan setelah mengepalkan kedua tinjunya terlalu bagus. Omi mendarat di tanah lagi dan berlatih di tanah. Setiap gerakan begitu kuat, Omi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan perubahan meridian, keterampilan seni bela dirinya lebih dari tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Digabungkan dengan seni bela diri yang diciptakan sendiri oleh Omi, Endless, kekuatannya benar-benar kejam. View, sangat bagus dengan kekuatan meridianku saat ini. Bahkan jika aku menggunakan Life Blood Hidden lagi, itu mungkin tidak akan hancur semudah itu. Namun, Life Blood Creep bukanlah hal yang baik, jadi jangan gunakan itu jika Anda bisa, dan jika saya menggunakannya terlalu banyak itu akan perlahan menurun bahkan jika saya mengubah ke meridian yang lebih kuat. Selain itu, Life Blood Chain pasti akan membuat saya koma, dan saya tidak ingin berada dalam keadaan koma. Koma lagi. Kebenaran ini Omi tahu, bahkan jika dia berubah menjadi tabung baja, jika dia tidak merawatnya dengan baik dan melukainya lagi dan lagi, bahkan tabung baja terkuat pun akan retak. Omi kembali ke kota Wangjing dan terbang kembali. Zichen, meridianmu. Ketika semua orang melihat Omi terbang kembali, mereka sibuk bertanya dengan heran. Ya, meridian saya terbuka, dan meridian Black Jiao telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh saya. Kata Omi kepada semua orang. Wah, jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Omi mengepalkan tinjunya dan tersenyum, ledakan yang benar-benar kuat. Wow, semua orang iri. Hahaha. Omi tertawa, menatap Black Jiao dan berkata, hitam kecil, terima kasih. Ayo, saudara Chen, jangan terlalu sentimental. Oke, kalau begitu, kita hampir siap untuk kembali ke dunia lain. Kebencianku masih belum terselesaikan. Kata Omi sambil menggigit. 1143. Baiklah, biarkan aku menanggung konsekuensinya sendiri. Mari kita bersiap untuk operasi. Sehari kemudian, Omi memulai operasi. Tentu saja, sebelum operasi, dokter mengeluarkan sejumlah meridian dari tubuh Black Jiao. Dan untuk Black Jiao, itu benar-benar hanya beberapa kapiler yang tidak memiliki efek sama sekali. Bahkan jika mereka tidak beregenerasi, mereka tidak akan mempengaruhi Black Jiao. Dengan cara ini, operasi Omi untuk mengganti meridian berlangsung selama 7 hari. Tentu saja, awalnya tidak butuh waktu lama, tetapi butuh waktu ekstra untuk menjadi yang terbaik dan paling sempurna. Bergabunglah dengan grup Telegram. Omi memiliki banyak lakban yang melilitnya saat ini. Lagi pula, dia telah mengubah meridiannya. Tidak cukup, aku akan menangkapnya lagi. Banyak puluhan dari mereka masih bisa ditangkap. Oke, dilepas. Setelah perban dilepas, Luke seperti semula. Senior Tang, bagaimana perasaanmu dengan hati-hati, tetapi tidak bisa merasakan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Menunjukkan bahwa ada harapan untuk menghubungkan mereka. Kaisar Omi telah dimakan. Namun, Omi masih. Pada saat itu, dalam benaknya, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di benak Omi, dan Omi tersenyum. Sepertinya aku masih membutuhkan sedikit rangsangan dari luar. Jadi, Omi membuka kapal hanya meridian yang akan berfungsi. Tidak lagi. Jika meridian tidak terhubung, tak terbatas muncul dari dalam. Ah, tangannya di tanah, tanah juga hancur total. Meridian terbuka. Hahaha, tanah. Setiap gerakan begitu kuat, Omi tidak mengatakan apa-apa. Blood Hidden lagi. Itu mungkin tidak akan hancur semudah berubah menjadi tabung baja. Jika dia tidak merawatnya dengan baik dan melukai. Dengan heran. Ya, meridian saya terbuka. Dan meridian kuat. Wow, semua orang iri. Haha, kata Omi sambil menggigit. 1144. Setidaknya kamu sekarang memiliki perasaan tentang dirimu sendiri. Perasaan bahwa, jika kamu mempelajarinya, itu mungkin seni bela diri. Wuhu, aku akan melakukannya.
Xiao Meng menganggukkan kepalanya. Omi berkata, Xiao Meng, kamu juga tidak boleh hanya fokus pada seni bela diri. Baiklah, saudara Omi, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, di mana saya memikirkan aspek itu sekarang. Jika Anda terus mendidih, Anda menjadi tua. Aku bersedia. Xiao Meng terbang menjauh. Black Jiao terbang dan berkata, Saudara Chen Chen, mengapa tidak gadis yang begitu cantik? Ayo, ayo, persetan dengan adikmu. Omi menatap. Black Jiao Dao, Saudara Chen, saya tidak mengerti ini. Untuk Anda manusia, betapa cantiknya gadis itu. Jika saya jadi Anda, cepatlah dan lanjutkan. Biarkan orang menyia-nyiakan masa muda mereka seperti ini lagi. Ya, Saudara Chen, Xiao Meng pasti akan membiarkanmu bercinta. Omi tidak memiliki suasana hati yang baik, api kecil, kamu juga mengikuti yang hitam. Itu adalah kebenaran. Omi berkata, Xiao Meng sudah berada di sisiku, satu-satunya mitra status teman. Apakah kamu ingin aku meniduri semua teman wanitaku? Little Fire Dao, sepertinya apa yang dikatakan Brother Chen masuk akal. Black Jiao Dao, alasan omong kosong, saudara menteri ini karena tidak ada kekurangan wanita, itu sebabnya dia berkata begitu. Dia tidak kekurangan, dan dia tidak memikirkan orang lain sejenak. Dari sudut pandang Xiao Meng, tapi Xiao Meng sangat kurang gulungan. Black Jiao terbang, dan api kecil mengikutinya. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada kedua orang ini. Namun, Omi bersyukur dalam hatinya karena mereka datang kepadanya. Kali ini, jika bukan karena mereka, maka Omi akan mati. Karena dia tidak sadarkan diri setelah casting live Blood Hidden. Jika mereka tidak membawanya kembali ke sini, dia pasti akan dibunuh oleh orang-orang dari aliansi benar. Selain itu, Meridian Omi masih diambil dari Little Black. Omi, apa yang kamu pikirkan? Suanerli muncul. Suaner, memikirkan Little Black dan Little Fire, hehe, kenapa kamu tidak berlatih seni bela diri hari ini? Merasa kemacetan, aku sekarang berada di puncak alam persatuan tengah. Sepertinya aku agak terjebak mencoba untuk sampai ke alam persatuan yang terlambat lagi. Omi tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Kamu masih sangat muda, kamu baru berusia 34 tahun untuk mencapai level ini. Kamu sudah sangat jenius. Untuk dunia ini, santailah sedikit. Ya, untuk dunia ini. Tetapi untuk duniamu, aku tidak tahu, kamu jujur mengatakan padaku, pada usia dan ranah ini, di level apa aku di duniamu? Tanya Suanerli. Suaner, itu tidak ada bandingannya, karena belum bertahun-tahun sejak bakatmu berubah, dan jika kamu sudah berbakat ini sejak kamu masih kecil, maka kamu akan, sekarang, mencapai tingkat kuasi jenius. Ketua klan. Hehe, jadi itu berarti kita semua memiliki kesempatan untuk melangkah ke leluhur. Omi mengangguk, kurasa begitu, kalian semua, dengan bakat yang telah kalian tunjukkan sejauh ini, kalian bisa masuk ke dalam klan. Itu bagus, ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Mukianji karena telah mengubah begitu banyak dari kita, sementara dia sendiri. Simran menyadari bahwa dia seharusnya tidak menyebut Mukianji dan terlalu sibuk berhenti. Seperti yang diharapkan, wajah Omi menjadi gelap sesaat ketika dia mendengar nama Mukianji. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, baiklah, lanjutkan dan sibukkan. Bantu aku memberitahu Xianger, Mei Qian, Samira, dan Kisweyun untuk bersatu di Rising Heart Hall di malam hari. Untuk apa? Aku sedang tidak ingin membicarakannya sekarang, tapi datanglah malam ini. Oh bagus. Malam itu, 5 wanita cantik kelas 1 yang menakjubkan berkumpul di Rising Heart Palace. Sore harinya, Omi memerintahkan para pelayan untuk menjahit triple quilt menjadi satu dan mengubahnya menjadi quilt besar. Ketika 5 wanita cantik yang menakjubkan melihat selimut besar, mereka sepertinya menyadari sesuatu dan tersipu. Kisweyun berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan kembali dulu. Kisweyun ingin melarikan diri. Liona berkata, saya juga memiliki hal lain untuk dilakukan, saya pergi dulu. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Aku juga, Suaner, kamu bisa tinggal sendiri. Omi berteriak, suara apa, kalian semua, berhenti. Oh, semua orang tersipu malu dan berdiri diam. Omi berkata, karena kalian semua sangat pintar dan tahu apa yang saya lakukan, saya akan menyimpan semua yang bertele-tele. Mulai hari ini, setiap kali saya kembali mulai sekarang, kita semua akan hidup bersama. Sumei Qian berkata, Omi, kamu akan terlalu gila. Gila kita semua, kita sudah saling kenal selama 15 atau 16 tahun. Apa yang harus digilai ini juga akan menghemat waktuku, kita juga bisa memupuk hubungan kita. Liona berkata, dari mana Anda mendapatkan ide? Anda tidak akan pernah memikirkan hal seperti ini sebelumnya. Hehe, sejujurnya, ya, saya pikir itu cukup masuk akal, jadi saya mengambilnya. Tak bisa bicara. Baiklah, hehehe, jarang aku yang begitu anggun malam ini. Jangan merusak kesenanganku. Oh ayolah, mari kita lihat siapa yang memiliki tubuh lebih panas. Hahaha. Malam itu, tidak perlu mengatakan apa-apa tentang berkaki Omi, karena mengatakan lebih banyak berarti pamer. 3 hari kemudian, Omi membawa Black Jiao, Fire Demon Beast dan mereka bertiga naik kapal terbang ke titik penyeberangan makam Gunung Seribu.
Tentu saja, 50 kapal terbang yang sudah jadi juga dikirim ke kota Wangjing, dan Omi memerintahkan mereka untuk dikirim ke makam Gunung Seribu dengan kapal terbang, mengikuti di belakang Omi. Saudara Chen, setiap kali Anda kembali, Anda harus membuang begitu keras, menghabiskan seminggu, naik kapal terbang ke makam Gunung Seribu. Dapatkah Anda memindahkan kota Wangjing ke makam Gunung Seribu? Itu jauh lebih nyaman. Omi berkata tegas tidak. Mengapa? Jika suatu hari iblis tersandung di sini, itu pasti akan menjadi yang paling berbahaya jika tinggal di dekat makam Seribu Bukit. Dan selain itu, ketika sekte saya dibangun, saya akan membawa kerabat ke sini dan jarang kembali di masa depan. Baiklah, lupakan aku mengatakannya. Seminggu kemudian, Omi dan yang lainnya tiba di makam pegunungan Seribu. 50 mesin terbang itu, Omi dan api kecil, hitam kecil, melakukan puluhan perjalanan ke sana kemari, membawa mesin terbang dari waktu ke waktu. Bu, aku lelah. Baiklah, terima kasih, karena telah membantuku membawa begitu banyak mesin terbang. Menteri, 50 mesin terbang telah dibawa, apa yang harus kita lakukan sekarang dengan sebanyak ini? Jangan khawatir, kita akan membuat keranjang dan mengikatnya ke Blacky. Aku yakin Blacky tidak akan keberatan. Aku akan pergi. Beberapa mata putih dari Blacky. Haha. Setelah itu, Omi bersusah payah membuat Little Black bertindak sebagai porter, membawa mesin terbang ke langit sekaligus. Kemudian, terbang ke arah tertentu. Kemana kita akan pergi sekarang, Menteri? Omi sedikit kesurupan. Mu Qianji sudah mati. Rasanya seperti hidup tidak memiliki banyak motivasi, tetapi dia harus melanjutkan. Dan semakin dia berpikir di dalam, semakin kejam dia menjadi. Pertama, ambil mesin terbang, bawa ke gerbang tak berujung, sembunyikan, dan kemudian, balas dendam. 1145. Kurang dari sehari kemudian, Omi, Black Jiao, Little Fire, dan mereka bertiga tiba di hutan pegunungan primitif yang indah. Omi menemukan sebuah rumah kayu di lembah sekaligus, sebuah plakat tergantung di luar rumah kayu. Plakat itu berbunyi, gerbang tak berujung. Itu adalah tempat di mana Omi pertama kali menciptakan jasa tak berujung. Saudara Chen, apakah rumah kayu ini adalah klan yang kamu buat? Benar. Mengapa begitu lusuh? Sekte semua orang cantik, seperti sekte naga ilahi. Oh, itu karena sekte saya baru saja dimulai, bahkan tidak dekat, dan sekte semua orang berusia ribuan tahun. Saya percaya bahwa di masa depan, gerbang tak berujung kita akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Black Jiao berkata, tidak hanya tumbuh tetapi juga menyatukan dunia. Menyatukan sungai dan danau. Alis Omi berkerut, seolah-olah Omi bahkan tidak memikirkannya. Menyatukan dunia tidak begitu mudah, Omi hanya ingin seni bela diri yang dia ciptakan diturunkan dari generasi ke generasi. Apakah kamu tidak mau? Haha, Little Black, saranmu bagus dan ambisius. Ya, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyatukan sungai dan danau. Jianghu ini, sejak zaman kuno, orang benar dan iblis telah bertarung selama ribuan tahun. Aku tidak tahu berapa banyak murid dari kedua belah pihak telah meninggal. Jianghu ini benar-benar membutuhkan perubahan. Saudara Chen, maka kami akan menunggu Anda untuk menyatukan dunia. Baiklah, ini terlalu dini untuk itu. Mari kita sembunyikan mesin terbang dulu dan kemudian pergi ke sekolah Liang San. Setelah Omi menyembunyikan mesin terbang, dia segera pergi ke sekte Liang San. Setengah hari kemudian, Omi tiba di sekte Liang San. Omi berdiri di langit menghadap sekte Liang San. Black Jiao bertanya, Saudara Chen, mari kita balas dendam untukmu juga. Meskipun kita tidak bisa membunuh yang terkuat dari klan, kita bisa membunuh semua murid dari sekte Liang San, dan tanpa murid generasi berikutnya akan punah. Binatang iblis api juga berkata, baiklah, aku akan menghembuskan api dan membakar sekte Liang San ke tanah. Binatang iblis api dan Jiao hitam keduanya melompat berdiri, hanya menunggu Omi memberi perintah. Tunggu, teriak Omi. Kakak Chen, ada apa? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam lagi? Omi tercabik-cabik, tapi, murid-murid sekte Liang San itu tidak dendam padaku, apakah benar aku membunuh mereka semua? Meskipun mereka murid sekte Liang San, mereka tidak membunuh Mu Qianji, orang yang membunuh Mu Qianji hanyalah tuan mereka. Kakak Chen, kalau begitu, sekutu itu sudah lama mati dan kamu akan membalas dendam, jadi mengapa kita ada di sini? Ya, Menteri, jika kita tidak di sini untuk membunuh murid-murid itu, lalu mengapa kita ada di sini? Anda hanya di tahap awal sekte, dan Anda tidak dapat membunuh banyak master sekte apalagi kakek nenek sekte itu. Sekte yang telah menyelesaikan kesuksesan besar mereka. Fiu, Omi menghela napas dalam-dalam dan berkata, mungkin, itu karena hatiku terlalu tidak bahagia, hanya saja, hanya itu. Kakak Chen, apapun yang terjadi, kami mendukungmu. Omi berkata, kalau begitu mari kita turun dulu, dan di tempat pengorbanannya, mari kita mempersembahkan dupa dan membakar kertas. Tidak apa-apa. Omi segera bergegas turun dari langit dan mendarat di salah satu alun-alun besar sekte Liang San, tempat diadakannya turnamen seni bela diri hari itu. Orang apa? Tiba-tiba, alam Zongxi lebih awal. Pakar periode terbang keluar, dan dia adalah orang pertama yang melihat Omi. Omi berkata, paman dari sekolah Liang San ini, murid Feng Qingyun, telah datang untuk memberi penghormatan kepada Mu Qianji hari ini. Saya harap paman saya tidak akan menghalangi saya.
Jika tidak, saya, Feng Qingyun, tidak akan begitu mudah untuk berbicara. Angin, awan cahaya angin. Pria Zongxi awal itu terkejut. Sejak setahun yang lalu, ketika awan cahaya angin secara luar biasa membunuh 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik Zongxi seperti Master Sekutu, nama awan cahaya angin telah bergema di seluruh sungai dan danau. Dan tidak ada yang mengetahuinya, dan setiap orang yang mendengar namanya akan merasakan sedikit ketakutan di dalam. Pria Zongxi awal ini, meskipun Omi bisa membunuhnya dalam hitungan detik, bagaimanapun, dia adalah senioritas generasi, milik generasi paman, dan Omi tidak memberinya gelar yang paling terhormat, hanya ancaman di kata-kata Omi sangat jelas. Pria Master Sekte awal itu juga tidak pergi untuk mengatakan apapun kepada Omi, dan terbang dengan panik mungkin untuk melapor. Laporkan ke kepala kakak senior, itu buruk, sesuatu yang besar telah terjadi. Di aula besar, pria yang baru saja memulai penguasaannya, bergegas masuk dengan panik. Saat ini, di aula besar ini, orang-orang dari Sekte Liangshan sedang bertemu. Ada apa? Kepala sekolah Liangshan berhenti untuk bertanya, tetapi tentu saja, kepala ini telah diganti, kepala sebelumnya adalah Sekutu, dan dia sudah mati. Angin, awan cahaya angin telah kembali. Apa? Seluruh aula berdiri, dan 3 kata, Wind Lightning Cloud, tampak sangat berat. Kamu bilang awan petir angin. Ya, Windy, 1000 kali benar. Di mana itu? Di Great Martial Arena, dia mengatakan bahwa dia datang untuk memberi hormat kepada Mu Qianji, dan sepertinya dia tidak tahu bahwa Mu Qianji tidak mati, tapi aku melihat bahwa dia dalam suasana hati yang buruk. Semua orang memandang kepala sekolah yang baru. Seorang wanita di tengah klan berkata, apa yang harus kita lakukan, kakak Palmis senior? Setahun yang lalu, Sekutu Sekte Liangshan kami dibunuh oleh putra keduanya, meninggalkan kami, naik turun, tanpa wajah, jadi dia ada di sini. Lagi, jika kita tidak melakukan apa-apa dan membiarkan dia menyembah di tempat kita, aku khawatir ini akan ditertawakan lagi jika tersiar kabar. Namun, petir angin itu begitu kuat untuk beberapa alasan, kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali, mengapa kita tidak pergi dan bertanya kepada profesor pembantu senior sekaligus. Sekte Liangshan kami, dengan 18 asisten dan 3 leluhur, kami tidak percaya kami tidak dapat menyembuhkannya. Kepala baru Sekte Liangshan mengangguk dan berkata, baiklah, jika kita buru-buru pergi untuk menemukannya, aku khawatir dia akan mendapat serangan iblis lagi, pergi dan undang para pembantu. Semua orang di Sekte Liangshan tidak berani pergi mencari Omi, tetapi menunggu asisten pengajar tiba. Setelah sekitar setengah jam, 3 pria tua tingkat kesempurnaan Master Klan datang. Semua orang di istana sibuk memberi hormat, lihat 3 asisten guru, Paman Tianyang, Yun Song, dan Feng Yue. Semua orang, termasuk kepala sekolah yang baru, menyembah, ini adalah kesempurnaan Master Sekte A. Meskipun banyak dari orang-orang yang hadir berada di tahap akhir alam Master Sekte, hanya 1 tingkat dari kesempurnaan Master Sekte, tetapi level ini mungkin tidak dapat dilewati dalam seumur hidup seseorang, jadi kesempurnaan Master Sekte menyebabkan semua orang memuja dan memuja mereka. Salah satu dari mereka, asisten paman bernama Yun Song, bertanya, saya mendengar bahwa petir angin, yang membunuh murid saya, telah muncul lagi. Kembali ke paman Yun Song, ya, dia mungkin tidak tahu bahwa penyihir itu masih hidup dan datang untuk memberi hormat. Kepala Sekte Liangshan sedang sibuk. Jenggot di wajah lelaki tua bernama Yun Song itu bergetar, Sekutu yang Omi bunuh sebelumnya adalah muridnya. Dia awalnya bangga dengan murid ini, mungkin murid ini bisa menjadi lengkap di masa depan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibunuh olehnya. Keturunan 1146. Dalam hal senioritas, ketiga orang tua tingkat kesempurnaan guru Sekte Liangshan ini semuanya setingkat dengan kakek divisi Omi. Ayo pergi dan temui Wind Lightning. Omi saat ini memberikan penghormatan di tempat Mu Qianji meninggal, dan dia mendengar bahwa di mana orang meninggal, arwah orang mati akan ada di sana. Omi membakar 3 dupa dan berkata, Ribu Jiao, maafkan aku datang untuk memberi hormat kepadamu setelah 1 tahun. Bukan karena aku menginginkan ini, hanya saja aku tidak berdaya, waktu itu aku melemparkan darah kehidupan tersembunyi. Yang menyebabkan diriku tidak sadarkan diri selama setahun dan hampir menjadi tidak berguna, tapi sekarang bagus, aku memperbaiki Meridian Black Jiao. Aku tidak hanya pulih, tapi aku juga lebih kuat. 1000 Jiao, bagaimana kabarmu di sana? Saya sangat merindukanmu. Awalnya saya sangat enggan dan terikat untuk membunuh semua sekolah Liangshan, tetapi ketika saya benar-benar harus melakukannya, saya ragu-ragu, para murid itu, bagaimanapun, tidak bersalah. 1000 ekstrim, dapatkah Anda memaafkan aku? Kata Omi sambil membakar kertas itu. Dupa dan kertas baru saja diperintahkan oleh Omi untuk membawa seorang murid dari sekolah Liangshan. Pada saat ini, seorang pria tidak jauh berteriak, angin petir. Omi menoleh untuk melihat 3 orang tua dengan sejumlah alam klan. Omi langsung merasakan kekuatan opresif yang tak terbatas dari lelaki tua itu. Omi tanpa sadar gemetar di dalam. Ya, Omi harus menghadapi masalah. Meskipun dia telah membunuh Sekutu, itu tidak berarti bahwa Omi benar-benar memiliki kekuatan itu lagi. Omi hanya memiliki kekuatan itu dengan melemparkan darah kehidupan tersembunyi, dan jika dia tidak menghadapi masalah ini, maka Omi akan terus menjadi menderita.
Omi memandang ketiga lelaki tua itu dan tertawa. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, angin seseorang, akan mengejutkan para senior kesempurnaan leluhur sekolah Liang San. Angin petir, kamu masih berani datang ke sini. Orang tua Yun Song menggertakkan giginya. Hahaha, dunia ini luas, kemana aku tidak bisa pergi. Belum lagi di sini. Bahkan jika itu adalah sekte iblis, aku, angin seseorang, bisa datang dan pergi sesukaku. Wajah Omi serta nada suaranya arogan. Tidak takut sama sekali. Meskipun Omi tahu bahwa kekuatan sejatinya hanya mampu mengalahkan tingkat tengah Master Sekte, Omi memiliki kartu terbawah, yaitu darah kehidupan tersembunyi. Jadi dengan kartu bawah di tangan, Omi tentu saja tidak takut menghadapi seseorang di tingkat lengkap Master Sekte. Jika Omi meluncurkan Life Blood Hidden lagi, kesempurnaan leluhur tidak akan bisa mengalahkannya. Di sisi lain, kerumunan sekolah Liang San, melihat Omi begitu sederhana dan tak kenal takut, bukannya merasa sedikit takut di dalam, semakin mereka tidak bisa melihat intinya, semakin takut mereka menjadi, bahkan Yun yang sangat marah. Song tidak berani mengambil tindakan terhadap Omi dengan gegabah. Pada saat ini, kepala baru dari Sekte Liang San berkata, Paman Yun Song, Wind Lightning membunuh sekutu kita, dia mungkin tidak menakutkan seperti awalnya. Dia pasti telah membayar harga yang mahal untuk tiba-tiba menjadi kuat. Paman Yun Song, naik dan bunuh dia untuk membalaskan dendam sekutu. Sisanya juga berkata, ya, ranah seni bela diri Wind Lightning hanya pada tahap awal klan. Dia pasti membayar harga yang mahal untuk menjadi sekuat itu pada awalnya. Saya tidak percaya dia akan melakukannya. Bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Omi mendengus kecil. Orang-orang ini tidak bodoh. Apa yang mereka katakan memang benar. Omi memang membayar mahal. Jika bukan karena kebetulan bertemu dengan Black Jiao dan menggunakan meridiannya, Omi pasti akan menjadi tidak berguna. Yun Song berkata, awan cahaya angin, tahukah kamu bahwa sekutu yang kamu bunuh adalah murid berhargaku? Omi terdiam. Jadi bagaimana jika saya tahu? Jadi bagaimana jika saya tidak? Apa yang berani Anda lakukan? Anda, Wind Lightning, kamu membunuh Master bela diri dan masih tidak merasa bersalah. Apakah kamu ingin menginspirasi murka Master yang sempurna? Hahaha, ya, aku hanya akan menginspirasi kemarahanmu. Ayo, biarkan amarahmu menjadi lebih kuat. Biarkan aku, angin seseorang, lihat apakah aku bisa mengatasinya. Anda, Yun Song dan tiga perfeksionis leluhur lainnya tidak berani bertindak gegabah semakin mereka melihat penampilan semilir Omi. Setiap orang kuat yang telah berkultivasi ke tingkat kesempurnaan Master Sekte atau lebih, tujuan mereka bukan lagi persaingan. Jadi selama mereka tidak 100% yakin, mereka tidak akan berani melakukan hal-hal seperti balas dendam, jika mereka mati. Paman Yun Song, silakan. Dia sengaja sombong sekarang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa alam sejatinya hanya pada tahap awal Zongxi? Kepala Sekte Liang San berteriak. Yun Song Tan sedikit kesal dan mengutuk dalam hatinya. Berteriak ibumu. Kamu tidak bisa sendiri. Omi mendengus menoleh dan terus membakar kertas mengabaikan sekelompok orang dari Sekte Liang San. Ketika sekelompok orang dari Sekte Liang San melihat Omi terus mengabaikan mereka, mereka semua merasa marah. Pada saat itu, di langit, Little Black dan Little Fire bergegas turun. Api kecil meraung. Siapapun yang berani menyentuh kakakku, aku akan mati terbakar. Banyak orang belum pernah melihat Fire Demon Beast atau Black Jiao sebelumnya dan berteriak dengan ketakutan. Binatang macam apa ini? Blackie menggeram, kamu adalah binatang. Seluruh keluargamu adalah binatang. Ya Tuhan. Dan itu berbicara manusia, apa ini? Bahkan ketiga lelaki tua penyelesaian klan itu belum pernah melihatnya sebelumnya. Penuh keheranan bahwa Omi memiliki dua makhluk ajaib, yang membuat mereka tidak hanya melirik Omi lagi. Setelah Omi selesai membakar kertas, tidak ada seorang pun dari Sekte Liangshan yang bertindak. Meskipun betapa marahnya mereka berbicara, mereka sebenarnya tidak bertindak. Omi selesai membakar kertas dan berkata ke udara, 1000 ekstremitas, aku pergi dulu. Jika jiwamu bisa mendengarku, maka ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Omi melompat ke belakang Black Jiao. Omi melihat kelompok pembangkit tenaga listrik sekolah Liangsan di tanah dan berkata, banyak hal yang tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Jiao hitam bergegas ke langit dan menghilang. Kamu. Semua orang di Sekte Liangsan marah dengan asap yang keluar dari lubang hidung mereka. Tetapi Omi benar, itu memang tidak berguna. Omi telah membakar kertas begitu lama, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Tentu saja yang paling marah adalah ketiga kesempurnaan leluhur itu. Terbang di langit, Kakak Chen. Berapa level ketiga lelaki tua itu sekarang? Kakak Hei dan aku, ketika kami ditekan oleh momentumnya, pori-pori seluruh tubuh kami terbuka. Itu sangat menakutkan. Omi berkata, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Zongxi. Dalam hal senioritas, dia dianggap sebagai generasi tuanku. Kesempurnaan Master Clan. Tidak heran momentumnya begitu menakutkan. Api kecil dan aku, kami terbang dengan sangat berani. Saudara Chen, mengapa kamu tidak terlihat takut sama sekali? Tanya Black Jiao. Omi berkata, mengapa kamu harus takut? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan terbuka untuk menggunakan Life Blood Hidden lagi. Dan kemudian, siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup mungkin belum. Saya yakin ketiga Zongxi itu sempurna. Orang tua juga tidak punya dasar di dalam, jika tidak, saya khawatir mereka akan datang dan membunuh saya.
Hehe, bagaimanapun juga kamu membunuh Master Aliansi dan yang lainnya dalam hitungan detik saat itu, dan kekuatan yang kuat itu memberi mereka pencegah yang hebat. Namun, Menteri, kamu tidak dapat menggunakan darah kehidupan tersembunyi lagi, itu hanya untuk pelestarian kehidupan, bukan untuk berkelahi. 1147. Ya, aku tahu, aku bisa mencoba untuk tidak menggunakannya lagi, saat ini meridianku mungkin tidak hancur, tetapi pasti akan ada banyak kerusakan, dan ketidaksadaran tidak dapat dihindari, dan aku tidak menginginkannya jika situasinya tidak memungkinkan. Jangan paksa aku, kata Omi dalam hati. Sekarang, kemana kita akan pergi? Omi dengan tegas berkata, kembali ke Sekte Naga Ilahi. Ah, kembali ke fraksi Naga Ilahi. Ya, Saudara Chen, kamu gila, Sekte Naga Ilahi pasti tidak akan menyambutmu, kamu telah dikeluarkan dari sekte. Oh, tidak peduli apa, aku anggota Sekte Naga Ilahi, aku harus kembali ke sana. Setengah hari kemudian, Omi tiba di Sekte Naga Ilahi. Kali ini Omi memilih pendekatan high profile. Omi berdiri tepat di belakang Black Jiao, lalu dari langit dia perlahan turun di depan mata semua orang di Sekte Naga Ilahi. Wow, makhluk macam apa itu? Wow, bagaimana mendominasi? Hei, ada seseorang di punggung makhluk besar itu, seperti Wind Lightning. Tidak mungkin, kan? Angin petir. Cepat-cepat, lapor ke kepala sekolah. Dalam sekejap, seluruh Sekte Naga Ilahi terkejut. Omi turun dari langit, awalnya berpikir bahwa itu hanya makhluk besar, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ada seseorang yang berdiri di punggungnya, dan setelah diperiksa lebih lanjut, itu adalah awan petir angin yang sensasional. Melaporkan kepada kepala sekolah, petir angin telah kembali. Apa? Angin petir? Song Dingtian, kepala Sekte Naga Ilahi, terkejut dan terbang keluar dari aula utama dengan panik, dan memang melihat makhluk di langit yang tampak seperti ular atau naga perlahan turun, dengan seseorang berdiri di punggungnya, itu adalah Wind Light Cloud. Pada saat itu, beberapa klan kuat Sekte Naga Ilahi terbang keluar dan berdiri di samping Song Dingtian. Semua orang mengerutkan kening dan menyaksikan. Ini benar-benar Wind Lightning, dia masih hidup, dan augur yang membawanya pergi sekarang sudah keluar. Apa sebenarnya asal-usulnya? Legenda mengatakan bahwa pendiri sekolah Naga Ilahi kita berteman dengan Naga Jiao, dan kemudian mempelajari kebiasaan naga dan menciptakan teknik pedang turun naga. Jiao hitam mendarat di tanah. Omi melompat turun dan melirik ke arah kerumunan. Pada saat itu, seseorang yang tidak jauh darinya berteriak, Kakak Feng. Omi menoleh, dan itu adalah adik Qinren. Dengan hati-hati menghitung, Omi tidak melihat Little Sister selama 2,5 tahun. Omi segera bergegas menghampiri adik perempuannya yang masih kecil. Kakak Feng. Adik senior juga bergegas menangis. Di bawah tatapan semua orang di sekolah Naga Ilahi, Omi dan Little Sister berpelukan erat. Selama hari-hari ini ketika Omi dalam kesulitan, yang paling sulit adalah Qinren, yang tidak melihatnya selama lebih dari 2,5 tahun, yang bisa mengetahui sakit hati adik perempuan mengalami siksaan dan siksaan, legenda tentang dia ada di mana-mana. Di sungai dan danau, tetapi mereka tidak tahu di mana Omi berada. Adik senior kecil, Omi memeluk Qinren dan sangat senang. Kakak Feng, oh, aku akhirnya melihatmu, aku belum melihatmu selama 2 tahun 7 bulan, oh. Adik kecil berteriak frustrasi. 2 tahun 7 bulan, dia ingat dengan sangat jelas. Terakhir kali mereka bertemu adalah 2 tahun yang lalu. Mesin terbang Omi akan menyebabkan bencana bela diri. Dia dan kakak menyarankan Omi untuk menyerahkannya kepada Master untuk ditangani. Setelah itu, petir angin dikeluarkan dari divisi. Petir angin dikejar oleh sekolah Yanshan. Petir angin menghilang selama setahun tanpa jejak. Petir angin membunuh sekutu dalam konferensi seni bela diri. Petir angin 1 tahun lagi tidak dapat ditemukan. Setelah itu, sesuatu yang besar terjadi pada divisi tersebut. Semua ini menyebabkan kakak senior menderita, dan baru hari ini dia akhirnya bertemu Omi. Maafkan aku, adik kecil. Lepaskan aku dulu. Tepat pada saat ini, ada dengusan marah. Adik perempuan sibuk menyeka air matanya dan melepaskan Omi, suara yang baru saja dibuat oleh kepala sekolah Song Dingtian. Omi menoleh dengan sedikit sedih dan menatap Song Dingtian. Song Dingtian berkata, angin petir, siapa yang memintamu datang ke sini? Omi berkata, Paman kepala sekolah, apakah menurut Anda saya tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini? Tolong jangan panggil aku paman, aku bukan pamanmu, kamu telah dikeluarkan dari Sekte Naga Ilahi. Juga, jangan datang mencari Qinren di masa depan, dia bukan lagi adik perempuanmu, semua orang di sekolah Naga Ilahi tidak ada hubungannya denganmu. Omi sangat tidak senang dengan Song Dingtian ini, dan sejak awal tidak menyukainya karena masalah mesin terbang. Hahaha, aku memanggilmu paman ini untuk memberimu wajah, jika aku tidak memberimu wajah, dengan kamu berbicara kepadaku seperti itu, aku akan menamparmu sejak lama. Omi juga berkata dengan kasar. Kamu. Song Dingtian sangat marah karena dia tidak dihargai oleh Omi. Sisa dari berbagai paman semuanya menjadi pucat. Song Dingtian berkata, petir angin, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu kembali? Mungkinkah kamu ingin menimbulkan masalah di Sekte Naga Ilahiku? Omi melompat dan menembak ke arah Song Dingtian. Song Dingtian kaget Omi berani menyerangnya. Song Dingtian sebenarnya agak teliti terhadap Omi,
Bagaimanapun juga Omi telah membunuh sekutu, tetapi dia berani memanggil Omi karena di dalam hatinya, dia percaya bahwa Omi pernah menjadi murid Sekte Naga Ilahi, dan pasti tidak akan berani menyerangnya. Tapi dia tidak menyangka Omi akan berani menyerangnya dan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Song Dingtian sedikit panik. Paman dan murid lainnya sedikit kewalahan. Mereka takut Omi dan kepala sekolah terluka. Omi sangat tidak senang dengan Song Dingtian, jadi Omi berinisiatif untuk menyerangnya. Omi hanya berada di tahap awal klan, tetapi Omi sebagian mencoba untuk melihat apa hasilnya jika dia bertarung dengan klan akhir tanpa darah kehidupan tersembunyi. Meridian Omi telah ditingkatkan begitu banyak, keterampilan bela dirinya secara alami jauh lebih kuat, dan karena perubahan Meridian Black Jiao, kecepatan instannya puluhan kali lebih cepat, dan dengan dia memimpin dan mendapatkan lebih dulu, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan segelintir Song Dingtian. Dalam sekejap mata, Omi sudah berada di depan Song Dingtian. Sulit bagi Song Dingtian untuk melakukan gerakan perlawanan sama sekali, karena tidak ada cukup waktu baginya untuk melakukannya, dan dia hanya punya waktu untuk bereaksi dalam pikirannya, dan kemudian Omi berada di depannya dalam sekejap. Dari sebuah mata, Omi menamparkan dengan tamparan. Kekuatan tamparan itu begitu besar sehingga Song Dingtian terbang lebih dari 10 meter. Wow, tubuh Song Dingtian menabrak ubin. Omi segera menghentikan tubuhnya dan mendengus, bajingan, tamparan ini adalah caraku mengajarimu pelajaran atas nama leluhur Sekte Naga Ilahi. Kamu. Song Dingtian menutupi wajahnya yang berapi-api, seluruh tubuhnya marah dan terkejut. Kemarahannya adalah bahwa Umi sebenarnya tidak memberi muka kepada mantan kepala sekte dan benar-benar menyerangnya. Kejutannya adalah bahwa Umi benar-benar menamparnya, masuk akal untuk mengatakan bahwa penindasan ranahnya saja sudah cukup untuk menghindari tamparan itu, tetapi hasilnya tidak. Mungkinkah Umi benar-benar berada di tahap awal alam Zongxi dan dapat menantangnya di tahap akhir alam Zongxi? Bukannya dia perlu membayar harga yang mahal untuk lonjakan kekuatannya yang tiba-tiba terakhir kali? Biasanya ini kuat. 1148. Tamparan Omi memang mengagetkan semua orang. Wind Lightning. Song Dingtian mengertakkan gigi dan meraung. Omi mendengus, Song Dingtian, apakah kamu masih ingin naik ke sini? Song Dingtian menatap Omi, memang dia tidak yakin bahwa dia akan ditampar oleh Omi barusan. Sebenarnya ada banyak alasan yang dapat dikendalikan. Misalnya, Omi yang pertama menyerangnya dan dia tidak mengharapkannya sama sekali. Jadi dia tidak sepenuhnya siap pada saat pertama. Dan kedua, dia telah dipengaruhi oleh kekuatan kuat yang dimiliki Omi ketika dia membunuh sekutu, dan ketakutan muncul di dalam dirinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika dua alasan ini dikesampingkan, Song Dingtian sangat yakin bahwa tamparan yang baru saja diterimanya tidak akan ditampar oleh Omi. Namun, dia tidak berani untuk naik lagi saat ini karena dia tidak yakin apakah Omi sekuat itu dalam keadaan normalnya juga. Jika perasaannya salah, selain itu, Omi memiliki rahasia pada dirinya. Bahkan jika kekuatan yang dia gunakan untuk membunuh sekutu terakhir kali diperoleh dengan membayar harga yang mahal, selalu ada kartu. Jadi Song Dingtian tidak berani naik lagi bagaimanapun caranya. Song Dingtian menggertakkan giginya dan berkata, Wind Lightning, aku setidaknya kepala Sekte Naga Ilahi. Kamu tidak ingat cinta mantan kepala, tetapi kamu menghinaku di depan umum. Omi mendengus, Song Dingtian, aku kehilangan kesanku padamu atas insiden mesin terbang saat itu. Hari ini begitu aku kembali, kamu sangat kasar padaku. Bukankah kamu mencari pemukulan? Jika kamu tidak melakukannya, terima, lalu datang lagi. Aku tidak keberatan membunuhmu seperti aku membunuh sekutu. Meskipun Omi berkata begitu, tetapi dalam hatinya, dia tidak ingin Song Dingtian muncul lagi. Karena kali ini, Song Dingtian melakukannya. Yang terbaik untuk mempersiapkan Omi takut dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan. Barusan itu hanya serangan preemptif ditambah alasan dia memang meningkatkan kekuatannya banyak. Jika dia kekurangan serangan preemptif, Omi tidak akan bisa mengalahkan Song Dingtian, tapi dia akan bisa bertarung sedikit. Tubuh Song Dingtian gemetar menghadapi kata-kata provokatif Omi, sangat marah, namun tak berdaya. Song Dingtian mendengus, Wind Lightning. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu dapat membunuh sekutu karena kamu menggunakan semacam keterampilan bela diri misterius yang membuat keterampilan bela diri kamu meroket seketika, tetapi kamu harus membayar harga yang mahal. Kamu bilang gampang banget, tapi nyatanya lu tahu di lubuk hati lu segampang itu kan? Terakhir kali lu bunuh sekutu, setelah itu lu hilang tahun ini. Gue rasa lu tahu apa yang udah lu lewatin. Gue takut Anda telah pergi untuk menyembuhkan harga yang mahal itu. Omi langsung diajak bicara oleh Song Dingtian. Omi sangat tidak terkendali di permukaan, tetapi sama sekali tidak dalam kenyataan. Song Dingtian tertawa dingin. Omi berkata, Song Dingtian, karena menurutmu aku harus membayar harga yang mahal untuk mengerahkan kekuatan sebanyak terakhir kali, maka kamu bisa naik lagi sekarang dan mencoba tanganmu padaku, atau aku akan datang dan coba tanganku padamu lagi. Kamu. Song Dingtian langsung tegang. Dia benar-benar agak takut Omi muncul lagi, meskipun dia mengatakan dengan mulutnya bahwa Omi tidak akan berani menggunakan kekuatannya sekuat terakhir kali dengan mudah lagi, tetapi, kata-kata samping, dia takut di dalam jika Omi benar-benar ingin muncul. Hahaha, benar-benar pengecut, seperti sekelompok pengecut dari sekolah Liang San. Omi tertawa.
Seorang paman dari sekolah naga ilahi bertanya, angin petir, apakah kamu pernah ke sekolah Liang San? Tentu saja, baru saja datang dari sekolah Liang San, kepala baru sekolah Liang San itu, menyerukan kesempurnaan 3 klan, akibatnya, setelah saya menyelesaikan dupa dan membakar kertas, saya tidak melihat satu orang pun yang berani melakukan apa saja padaku, mulut satu persatu berkata begitu kesal, tapi tindakannya pengecut, Omi memandang Song Dingtian dengan bersenandung. Wajah Song Dingtian merah dan putih. Pada saat itu, paman yang baru saja berkata, kamu juga memberikan dupa dan kertas yang dibakar kepada penyihir itu. Ya, apakah tidak diperbolehkan lagi di antara orang benar? Omi mencibir. Paman itu berkata, angin petir, kamu bahkan tidak tahu berita bahwa penyihir itu tidak mati. Apa yang kamu katakan? Paman Bau, Mukianji tidak mati. Omi sangat terkejut hingga tubuhnya bergetar. Paman Bau dari sekolah naga ilahi itu mengangguk tidak. Tidak mungkin, aku melihatnya diisi dengan air besi sejak awal. Kata Omi tak percaya. Orang di dalam kurungan itu awalnya bukan penyihir, itu hanya patung lilin penyihir, karena pada malam pertama penyihir diselamatkan oleh penyihir, sekutu Sekte Liang San tidak bisa memberikan penjelasan kepada Mayor Faksi, jadi dia membuat patung lilin sementara untuk mencoba mengacaukannya dan mencoba membunuh penyihir itu setelahnya. Ah, ya Tuhan, 1000 ekstremitas tidak mati, ya Tuhan, hahaha, 1000 ekstremitas tidak mati. Omi tertawa terbahak-bahak dan menangis. Omi tidak bisa menggambarkan perasaan kehilangan dan pemulihan ini. Nada suara paman itu penuh dengan gerutuan saat dia berkata, angin petir, apakah penyihir itu benar-benar sehebat itu? Apakah kamu harus pergi dengan seorang penyihir? Omi mendengus, aku bisa bergaul dengan siapa saja yang aku suka. Paman Bau itu juga mendengus, tapi tindakanmu akan membuat orang terbunuh, hanya saja aku tidak ingin mengatakan lebih banyak. Paman Bau sepertinya menyembunyikan sesuatu yang tidak dia katakan. Omi tidak memperdulikannya, toh, suasana hatinya saat ini seperti langit mendung yang cerah sia-sia. Hebat, Omi terkejut dan bersiap untuk pergi ke altar umum Sekte Iblis untuk menemukan Mukianji. Song Dingtian mendengus, Wind Lightning, kamu bisa berguling sekarang. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari atap yang jauh, karena kamu di sini. Kamu adalah seorang tamu, bagaimana kamu bisa bersikap kasar kepada seorang tamu? Semua orang segera berbalik dan melihat seorang lelaki tua berdiri di atap. Setelah melihat lelaki tua itu, semua orang membungkuk, lihat kata-kata leluhur paman. Beri hormat pada kata-kata leluhur paman. Tubuh lelaki tua itu bergerak, dan dengan kecepatan tinggi, dia berpindah dari satu atap ke atap ini dalam sekejap. Orang tua yang disebut kata-kata leluhur ini, sejak dia muncul, dia melepaskan kekuatan opresif yang kuat ke seluruh tubuhnya. Tidak jauh di udara, Black Jiao dan Little Fire merasa terengah-engah, seolah-olah Zuyan sengaja melepaskan tekanan pada Omi, Little Fire, dan Little Black. Kakak Black Jiao, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ayo terbang ke langit, lebih jauh. Black Jiao berkata, bahkan jika kita tidak bisa bertahan, orang tua itu sengaja melakukannya, saya tidak tahu apakah dia ingin menguji Chen atau kita. Baiklah, kalau begitu aku akan bertahan demi saudaraku Chen. Omi membungkuk kepada lelaki tua itu, murid angin petir, beri hormat kepada guru kata leluhur. Orang tua bernama Ancestral World itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Dia adalah salah satu perfeksionis leluhur Sekte Naga Ilahi, yang telah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun dan jarang keluar. Baru setahun yang lalu kepala sekolah Sekte Naga Ilahi dan yang lainnya datang untuk mengganggunya dan membicarakan hal ini. Masalah Omi, jadi beberapa kesempurnaan leluhur Sekte Naga Ilahi hanya keluar sekali, berpikir bahwa angin akan membantai orang-orang benar di belakangnya, tetapi ternyata tidak, dan kemudian dia terus menyendiri. Meskipun orang-orang di sungai dan danau takut pada Omi, tetapi sebagai orang tua kesempurnaan leluhur ini, mereka semua tahu bahwa ini adalah generasi luar biasa lainnya yang akan bangkit dan saya takut melangkah ke kesempurnaan leluhur di masa depan. Tidak akan menjadi masalah sama sekali. Oleh karena itu, tepat setelah dia muncul di tempat kejadian, dia menggunakan tekanan kinya untuk menguji reaksi Omi. 1149. Omi sangat merasakan penindasan yang intens dari tubuh guru kata-kata leluhur. Namun, Omi sama sekali tidak merasa takut, itu dari dalam. Sebelumnya, ketika dia berada di Sekte Liang San, 3 pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan leluhur dari Sekte Liang San telah gagal membuat Omi merasa takut, apalagi Zuyan sendiri sekarang. Tentu saja Omi memanggilnya Sigong, ini hanya gelar kehormatan dalam hal senioritas pada kenyataannya. Tuan Omi dan dia, bukan tuan dan murid, Sigong sejati Omi, sudah meninggal. Zuyan melihat tekanannya, yang tidak menindas Omi sama sekali, Omi bahkan tidak mempercepat detak jantungnya sedikit pun, dan merasa sedikit kecewa sekaligus. Tentu saja, Omi menjadi lebih misterius di matanya. Angin petir, kau kembali. Zuyin tersenyum. Ya, kembali untuk melihat tuan dan nyonyaku, adik perempuanku, dan saudara-saudaraku. Ya, ada baiknya kamu dikeluarkan dari sekte tuanmu dan masih berhasil untuk tidak melupakan akarmu. Oh, tuan dan nyonya saya adalah orang tua saya pada umumnya. Bagaimana saya bisa lupa? Di mana tuan dan nyonya saya? Akar saya ada di sana. Kata Omi.
Zuyan mengangguk. Omi sepertinya memberitahunya bahwa alasan Omi masih terikat pada Sekte Naga Ilahi adalah karena tuan dan ibunya ada di sini. Jika tidak, Omi tidak akan kembali untuk mempermalukan dirinya sendiri. Zuyan berkata, Gwyn Lightning, karena kamu di sini, mari kita minum teh. Bagus. Omi dan Zuyan terbang ke pavilion. Song Dingtian mengikuti, pamannya ada di sini. Tentu saja dia tidak duduk dan membuat teh bersama. Paman Zuyin, silakan minum teh. Song Dingtian menuangkan secangkir teh untuk Zuyin dan kemudian, dengan enggan, menuangkan secangkir teh untuk Omi. Kata-kata leluhur berkata, petir angin, masalah pengusiran Anda dari Sekte Naga Ilahi diketahui oleh saya dan asisten lainnya. Mungkin ada kesalahpahaman tentang masalah ini, dan Song Dingtian telah menanganinya terlalu tegas. Bagaimana dengan ini? Hari ini saya membuat keputusan. Di depan kepala Sekte Naga Ilahi, saya mengundang Anda untuk kembali dan terus menjadi anggota Sekte Naga Ilahi. Mengingat Anda sekarang telah mencapai penguasaan, mulai sekarang, Anda akan diterima sebagai seorang Master di Sekte Naga Ilahi. Dan, secara khusus aula tambahan akan ditambahkan, memungkinkan Anda untuk menjadi Master Aula ke-16. Bagaimana menurut Anda? Untuk seorang jenius seperti Anda seharusnya tidak keluar di dunia. Omi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maaf Paman Zuyin, Light Cloud tidak lagi tega untuk kembali. Bagiku, dimanapun aku berkultivasi sama saja, seluruh Jianghu hanya sebesar itu. Selain itu, aku sudah mendirikan sekte saya sendiri. Apa katamu? Alis Zuyan berkerut dalam. Song Dingtian juga tertawa terbahak-bahak, hanya kamu. Konyol. Omi tidak merasa terganggu dan mengabaikan Song Dingtian sama sekali. Dengan berkata, saya menciptakan sebuah sekte sendiri, yang disebut Gerbang Tak Berujung. Di masa depan, seni bela diri saya akan diwariskan selama 10.000 generasi. Dan mewarisi 10.000 masa hidup. Song Dingtian tertawa dingin. Meskipun Zuyan berpikir dalam hati bahwa Omi tidak memiliki kesadaran diri, bagaimana bisa begitu mudah untuk mendirikan sebuah sekte, dan bahkan lebih sulit bagi sebuah sekte untuk mewarisi 10.000 generasi. Sayang sekali Omi begitu naif, tapi dia tidak mengatakan apa-apa di bibirnya. Zuyan berkata, kalau begitu, mari kita berhenti. Terima kasih, Sigong. Baiklah. Jika Sigong tidak memiliki apa-apa lagi, maka saya akan pergi memberi hormat kepada tuan dan istri tuan saya terlebih dahulu. Alis Zuyan berkerut. Song Dingtian mendengus. Mendengar bahwa Umi akan memberikan penghormatan kepada guru-gurunya, mereka semua sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi dalam kata-kata mereka, termasuk yang disebut Paman Bau dari sebelumnya. Omi bangkit dan terbang. Omi sudah lama tidak bertemu dengan guru masternya. Tentu saja ia merindukannya. Sekarang Omi telah melangkah ke dalam klan dan menciptakan seni bela diri yang begitu kuat. Kegembiraan ini Omi sangat ingin membaginya dengan guru masternya. Tuan, Sifu. Omi terbang kembali ke lembah tertentu yang secara eksklusif digunakan oleh Tuan Omi, yang merupakan tuan dari salah satu aula Sekte Naga Ilahi, Dingru. Kakak Feng, Kakak Sieyong dan yang lainnya sibuk berkeliling, menatap Omi dengan heran. Adik perempuan juga kembali, menggigit bibirnya untuk melihat Omi, tetapi, mata adik meneriakkan air mata. Omi berkata dalam hatinya, kita telah bertemu begitu lama, dan masih memiliki air mata di mata kita. Oh, 11 tahun yang lalu, saya belum melihat air mata di mata saya begitu lama. Omi sibuk bertanya, di mana Tuan dan Bibi? Haha, aku kembali, aku sangat merindukan mereka. Omi senang, ketegasan guru, istri guru sama lucu dan cantiknya seperti gadis muda, bayangan mereka ada di benak Omi, selamanya tidak berubah. Namun, tidak ada yang berbicara. Omi sibuk berkata dengan keras, apakah kalian semua bisu? Di mana guru dan istri guru? Oh, kakak senior tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mendengar tangisan adik, Omi tiba-tiba merasa ada firasat buruk. Tak heran adik menitikkan air mata begitu lama, bukan karena senang melihat Omi. Katakan, Tuan Sisu, Anda. Omi menggeram dan bertanya. Kakak menghela nafas, Kakak Feng, Tuan telah pergi selama setahun. Hilang. Kamu mengerti, aku tidak ingin mengatakan kata itu. Omi merasa kakinya goyah, guru sudah meninggal selama setahun. Ya Tuhan, Omi merasa seperti langit akan runtuh, tidak pernah memikirkan masalah kematian guru, jadi dia tidak tahan dengan hasilnya. Ini tidak mungkin, mengapa guru mati, mengapa? Omi meraih bahu kakak laki-lakinya dan meraung. Little Sister sekarang terisak-isak, dan saudara-saudari lainnya menundukkan kepala sambil menangis. Katakan. Kakak Sieyong berkata, Kak Feng, pada hari itu ketika pertemuan seni bela diri diadakan di sekolah Liangsan untuk membahas eksekusi penyihir, guru kita dan beberapa paman lainnya, mengikuti guru. Setelah itu, guru telah jangan pernah kembali. Tidak pernah kembali lagi. Ya, hanya Tuan Sawit dan beberapa paman lain yang kembali. Kami dan sini, pergi untuk bertanya kepada guru, dan guru memberitahu kami bahwa guru kami telah meninggal dan bahwa kami harus melupakannya di masa depan. Kami bertanya, bagaimana caranya? Master mati. Master Palem tidak memberitahu kami, bahkan si Zuniang. Setelah itu, Sinia turun ke gunung secara pribadi untuk mencari Master. Tetapi Sinia tidak pernah kembali lagi, dan Sinia menghilang, dan tidak ada lagi berita tentang Sinia di sungai dan danau.
Sieyong selesai dan menyeka air matanya. Omi mendengarkan penuturan kakak laki-lakinya, tetapi alih-alih mengerti, dia menjadi semakin bingung. Omi juga bertemu tuannya hari itu di konferensi seni bela diri, dan ketika Omi keluar untuk menyelamatkan Mukianji pada waktu itu, tuannya bahkan memanggil Omi untuk mundur. Setelah itu, Omi tidak memperhatikan tuannya, tetapi sekarang setahun kemudian, dia diberitahu bahwa pertemuan di konferensi seni bela diri adalah terakhir kalinya dia dan tuannya bertemu. 1150. Omi tidak bisa menerima ini. Tidak mungkin. Desis Omi. Saudara angin, jangan seperti ini. Omi mengatupkan giginya dan terbang. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mencari Song Dingtian. Aku ingin tahu bagaimana tuanku meninggal. Jika dia tidak bisa memberitahuku alasannya, aku harus menghancurkannya hari ini. Kata Omi dengan gigi terkatup. Ah, saudara-saudari merasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Ayo pergi juga, kata kakak dan mengikuti. Adik-adik terbang juga. Omi dengan cepat menemukan Song Dingtian. Song Dingtian masih di pavilion sekarang, minum teh dan berbicara dengan guru leluhur pada saat yang bersamaan. Omi berteriak dari kejauhan, Song Dingtian, keluarlah dari sini. Ketika Song Dingtian mendengar Omi mengaum, dia meletakkan cangkir tehnya dengan tidak senang dan menggertakkan giginya. Bajingan ini, sepertinya dia benar-benar tidak menghormatiku sama sekali. Paman Zuyin, katakan sesuatu. Zuyin berkata, apa yang jatuh tempo, selalu datang. Aku sudah tahu untuk apa dia datang menemuimu. Song Dingtian tercengang, dan kemudian dia juga mengetahuinya. Omi berada di udara, ketika dia menyerang dengan serangan telapak tangan, angin palem menggulung. Dan dalam sekejap mata, dia menghancurkan pavilion itu. Song Dingtian dan Zuyin, yang sedang minum teh di pavilion. Tidak, jangan berharap Omi berani meledakkan pavilion, dan dibuat berantakan. Terdesak untuk terbang keluar dari pavilion tepat waktu, jika tidak mereka akan terkubur di reruntuhan pavilion. Song Dingtian dan Zuyan sama-sama marah besar, langkah Omi benar-benar kasar, bahkan berlebihan. Namun, Omi yang marah tidak ada di tempat untuk peduli tuannya sudah meninggal dan mereka masih ingin minum teh di sini. Song Dingtian berkata dengan marah, Wind Lightning, jangan pergi terlalu jauh. Omi berkata dengan marah, Song Dingtian, aku bertanya padamu, di mana tuanku? Kamu datang kepadaku dengan sangat marah, jadi tentu saja kamu tahu, mengapa kamu bertanya dengan sadar, Brother Dingru sudah mati. Mati? Kau bilang aku sudah mati? Ya, dia sudah mati. Song Dingtian, apakah kamu mengatakan mati hanya karena dia mati? Aku ingin tahu bagaimana dia mati, dan jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku harus menghancurkanmu hari ini. Omi meraung. Hahaha petir angin, kamu benar-benar terlalu sombong. Paman Zuyin ada di sini, kamu berani kurang ajar. Tuanku memperlakukanku dengan sangat baik, jika kamu tidak memberitahuku alasannya, maka jangan salahkan aku karena menempatkan kematian tuanku di atas kepalamu. Omi berteriak. Omi sedikit kehilangan akal saat ini, terutama karena dia terlalu ingin tahu apa yang terjadi pada tuannya dan mengapa Song Dingtian tidak mengatakan yang sebenarnya. Guru leluhur adil petir angin. Kamu agak lancang. Kematian tuanmu tidak ada hubungannya dengan Sekte Naga Ilahi, melainkan ada hubungannya denganmu, dan kamu masih menyalahkan Song Dingtian di sini. Begitukah? Kalau begitu katakan padaku bagaimana tuanku meninggal. Song Dingtian berkata, angin petir, tuanmu dibunuh olehmu. Apakah kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku hanya dengan satu kalimat? Paman Zuyin menghela nafas, Song Dingtian, katakan padanya. Oke, Feng Xiaoyun, jika kamu ingin tahu banyak maka aku akan memberitahumu. Aku khawatir tuanmu sekarang sudah lama mati. Pada hari konferensi dunia bela diri itu, kamu membunuh guru dunia bela diri, tapi juga membunuh 8 atau 9 sekte sekolah Gunung Kiong, sekolah Gunung Gigi, sekolah Yanshan, lembah pasir angin, gerbang Changsong, dan sebagainya. Insiden ini menyebabkan kegemparan di dunia, dan karena Anda berasal dari Sekte Naga Ilahi kami. Anda menghilang dalam keadaan koma setelah itu, jadi tombak semuanya ditujukan langsung ke Sekte Naga Ilahi kami. Sekte Naga Ilahi kami yang pergi ke turnamen seni bela diri hari itu diserang tidak seperti sebelumnya. Ketika kami berada di kota Qingyuan, akhirnya orang-orang kuat dari sekte-sekte yang dilukai olehmu membuat gerakan bersama melawan kami, dan tuanmu meninggal saat itu. Kata Song Dingtian dalam satu napas. Alis Omi berkerut menganalisis setiap kata yang diucapkan Song Dingtian. Karena Omi tahu kepribadian Song Dingtian terlalu baik, dia tidak sepenuhnya percaya kata-katanya. Omi bertanya, lalu mengapa kamu dan paman-paman yang lain tidak mati? Mengapa tuanku satu-satunya yang meninggal? Juga ketika kamu kembali ke divisimu, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada istri guruku ketika dia mencari Anda? Bagaimana kamu tahu bahwa telingamu mendengar bahwa aku tidak mengatakan yang sebenarnya tentang istri tuanmu? Dia adalah orang yang melakukan kesalahan bodoh dan harus turun gunung sendiri. Setelah itu dia tidak melakukannya. Tidak tahu apakah dia ditangkap oleh sekte apapun atau tidak dan masih belum ada berita. Omi menatap mata Song Dingtian dan bertanya, ketika kamu baru saja mengatakan yang sebenarnya, kalimat pertamamu adalah, aku khawatir tuanku sudah lama meninggal, apa maksudmu dengan itu?
Menurut pernyataanmu, aku tidak yakin tuanku sudah mati. Tetapi setelah itu, kamu mengatakan bahwa tuanku diserang dan mati oleh orang-orang itu. Bagaimana kamu menjelaskan ketidakkonsistenan ini? Song Dingtian tercengang. Omi sebenarnya sangat sensitif. Song Dingtian menjelaskan, hari itu kami dikepung oleh sekte-sekte kuat itu. Kami mengalami kesulitan untuk menerobos dan tuanmu tidak pecah. Jadi kami tidak melihat tuanmu mati dengan mata kepala kami sendiri. Itu sebabnya saya berkata itu. Benarkah? Omi sepertinya tidak percaya dengan perkataan Song Dingtian. Pasti ada hal lain yang belum dia katakan. Pasti ada hal lain yang dia sembunyikan dari Omi. Atau bagaimana menurutmu? Angin petir, kamu membunuh tuanmu. Dan sekarang kamu masih dalam mood untuk menanyaiku. Mengapa kamu tidak menanyai dirimu sendiri? Jika kamu tidak membunuh begitu banyak kekuatan Sekte Master Realm, apakah kita akan dikepung oleh 7 atau 8 Master Sekte? Angin petir, kaulah yang membunuh Dingru, kau pantas masuk neraka. Dan kau masih berani bertanya padaku. Omi menghela napas dalam-dalam. Meskipun Song Dingtian pasti menyembunyikan sesuatu yang lain, Omi juga harus mengakui bahwa dialah biang keladinya. Guru kata-kata leluhur berteriak, sudah cukup petir angin, kamu sudah cukup, tidak perlu membahas masalah ini lebih jauh. Jika kamu ingin membalas dendam, bunuh diri kamu dulu, karena kamu adalah akar masalahnya. Air mata Omi berlinang. Dia tidak lagi tega bertanya apakah ada hal lain yang tidak dikatakan Song Dingtian, karena Omi merasa sangat bersalah dan kesakitan. Omi kehilangan tubuhnya dan terbang menjauh. Pada saat murid-murid Sieyong itu datang, Omi sudah terbang jauh. Sieyong bertanya, kakek ahli kata leluhur, Master, di mana Bro Terwin? Song Dingtian meraung, pergilah, apa yang kamu datang dan tanyakan padaku juga. Aku. Sieyong tertekan. Song Dingtian tidak memberinya setengah wajah sama sekali, jadi dia harus pergi karena malu. Belum lagi dia, bahkan istri gurunya tidak memberikan setengah wajah kepada Song Dingtian sejak awal, tidak memberitahu dia alasan kematian tuannya, sebelum dia turun gunung sendiri untuk mencari jawaban, dan sebagai hasilnya, tidak pernah kembali. Gao, saya tahu bahwa kakak senior Feng ada di sana. Bersambung.